Perkenalkan, nama saya Anak Agung Arisa Teddy Suara, NIM 1905120404050. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang web server dan DNS server. Jadi pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang web server. Jadi tujuan pertama dari pembelajaran ini adalah memahami fungsi web server dan cara kerjanya. Kedua adalah mengenal HTML, ketiga adalah mensimulasikan web server. Dasar teorinya, pengertian dari web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam bentuk dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras maupun sebagai bagian dari perangkat lunak. Jadi, jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data HTML, dokumen, gambar, file CSS stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Fungsi web server. Jadi, selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai software dan hardware, maka jawabannya sebagai berikut. Jika sebagai hardware, web server menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Sedangkan sebagai software, selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Produk web server. Produk web server dapat kita lihat ada sebagai berikut, yaitu Apache, Nginx, IIS, Letterswift, web server, dan GWS. Jadi, survei dilakukan dengan mempertimbangkan seperti yang dapat Anda lihat, Apache paling banyak digunakan dibandingkan dengan web server lainnya. Survei dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa poin berikut, yaitu teknologi yang digunakan pada halaman web. Terus kedua adalah hanya melibatkan 10 juta website teratas berdasarkan peringkat yang disediakan oleh Alexa, rata-rata selama 3 bulan. Ketiga adalah tidak termasuk subdomain. Keunggulan masing-masing web server, itu pertama, Apache, pengaturan lebih mudah, open source, komunitas yang besar. Nginx, ringan, banyak fitur, dan stabil. Performa juga tinggi. IIS, mendukung penuh pada Windows, ada kemampuan pengecekan kesalahan. Ketiga adalah kerja menggunakan PHP lebih stabil. Letterspeed web server memiliki pencegahan DDoS, recover kesalahan secara langsung, dan kompatibel dengan HT-Access. Setiap server mempunyai keunggulan masing-masing. Apache Web Server adalah layanan web server saat ini paling populer. Percobaan. Kita sekarang masuk ke dalam percobaan. Skenario 1. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu subnetting, routing dinamik, RIP, dan jaringan DCHP di atas. Jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Kita membuat skema sebagai berikut. Cisco Packet Tracer. Langkah percobaan pertama, buatlah skema jaringan gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan web server 43434331.
Nyalakan server HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Ketiga, ganti isi indeks HTML sehingga menjadi HTML center. Ketik. Sudah. Oke. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL HTTP 434341. Jika berhasil, maka akan tampil sebagai berikut. Tugas buat video. Oke, kita langsung ke prakteknya saja. Ya, bisa dilihat di skema berikut. Ya, saya sudah menyetingnya skema sebagai berikut dengan 3 komputer, 3 PC, 1 laptop dan 1 smartphone, router dan server. Nah, sekarang kita lakukan ping agar memastikan sudah bisa masuk ke. Nah, sekarang ping 43 43 41. Jadi ini buat memastikan antara PC 1, PC 4, laptop dan smartphone sudah terhubung. Bisa kita lihat di sini, kita tinggal tunggu sebentar. Nah, ini sudah bisa. Bisa close. Langsung di PC 4. Lakukan hal yang sama. Ping 434341. Kita tunggu sebentar lagi. Sudah bisa. Sekarang masuk ke laptop. Run ping 434341. Ya bisa. Dan smartphone juga 434341. Yang sama, kita tunggu. Sudah bisa. Sekarang setelah itu kita masuk ke server. Nah, di sini kita masuk ke service bagian HTTP-nya. Nah, di sini kita edit. Nah, di ini kan sudah di copy tadi di bagian internet yang sesuai dengan katanya, masukkan HTML-nya, lalu kita save. Sudah, jangan lupa itu di-on-kan keduanya, HTTP dan HTTPS-nya. Sekarang kita masuk ke PC 1 web browser. URL-nya kita masukkan 434341. Nah, di sini sudah bisa masuk ke dalam webnya, lalu di laptop kita masukkan web browsernya juga, URL 434341. Nah, di sini juga sudah bisa. Setelah ini web browser sudah selesai, berarti kita sekarang masuk ke bagian penjelasan DNS. Sekarang kita masuk ke bagian DNS. Jadi pada bagian DNS ini tujuannya adalah memahami fungsi DNS, memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server. Dasar teori DNS. Apa itu DNS? DNS itu adalah domain name server, sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator dengan Internet Protocol Address. Normalnya untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang kunjungi dan memasukkannya secara manual. Jadi ini tuh DNS itu berfungsi untuk memudahkan kita untuk memasukkan address-address gitu buat bisa masuk ke bagian web-web. Misalkan Anda ingin mengakses Google alih-alih menulis 172.17.0.1.42 ke dalam address bar, Anda tinggal masukkan alamat google.com. Jadi ini tuh IP address ke Google. Tapi karena Google pakai DNS, jadi langsung tinggal ketik google.com, maka langsung masuk ke IP address 172.217.0142. Jadi fungsi DNS dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut dijabarkan 3 fungsi DNS. Pertama adalah meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan.
Terus bagian-bagian DNS. Bagian-bagian DNS ada root level domain, top level domain, second level domain, third level domain, dan hostname. Jadi root level domain bagian tertinggi dari hierarki DNS. Top level domain adalah ekstensi yang berada di bagian-bagian depan root level domain. Kemudian second level domain ialah nama untuk domain itu sendiri. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Hostname atau bisa disebut juga dengan scheme. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahap-tahapan dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Berikut adalah penjelasan soal kerja DNS. Jadi seperti berikut ya. Lama-kelamaan langsung masuk lagi ke artinya. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. Recursive query, user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Iterative query, user memasukkan hostname, habis itu non-recursive query, ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. DNS recursor, DNS recursive resolver, DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Root name server, katakanlah informasi yang Anda cari tak bisa ditemukan di DSP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. TLD name server, dari root name server, sistem akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Authoritative name server, setelah menemukan clue di mana server diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Macam-macam DNS. Macam-macam DNS itu ada A record, triple A record, MX record, name record, NS record, PTR record, cert record, SRV record, TXT record, SOA record. Lalu kita sekarang masuk ke dalam percobaan DNS server. Skenario pertama adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentransaksikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server. Jadi praktikum yang tadi kita gunakan lagi. Langkah percobaan. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan DNS server 3333331, web server 434341, dan FTP server 434342. Aktifkan server DNS dan PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns all cup sebagai berikut. Di server itunya, oke, kita jalankan seperti ini. Lalu pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser. Oke, kita masukkan web browser seperti berikut. Habis itu pada PC1 dan laptop jalankan perintah seperti berikut. Lalu kemudian pada yang keenam, buat konsep FTP server PC1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Oke, tugas sudah. Nah, begitu langsung saja ke prakteknya. Ya, kita lanjutkan yang tadi. Di sini kita lakukan ping lagi. Ping 33331. Lalu lakukan ping lagi. 434341. Lalu ping lagi 434342. Nah, sudah semua tersambung. Kita run lagi yang satunya ping 33331. Ping 43431. Terhubung ping lagi yang
satunya 43431 sudah bisa. Sekarang ke laptop, kita ping 4343431. Sekarang ping lagi 4343432. Lalu ping 333331 sudah bisa. Sekarang lagi masuk ke bagian smartphone 4343431. Ping 333331. Ping 434343. 333331. Sekarang kita masuk ke bagian server. Kita masuk ke DNS. Nah, di sini kan sudah ada tuh itunya 4343431 itu tuh apa? Nah, kita masukkan sesuai dengan namanya itu namanya itu kan jarcom.com. Nah, itu tabnya record. Sudah kita add. Nah, setelah itu kita masuk ke sini. Kita masukkan ini juga dulu. Nah, sini kita sudah lihat dengan server dan addressnya itu seperti berikut. Namanya juga ini. Yang artinya dia tuh sudah kalau dicari itu bisa masuk. Sudah bisa, kita close lagi. Nah, sekarang kita juga coba di bagian laptopnya. Sama kayak tadi. jarcom.com. Nah, di sini sudah bisa masuk. Setup jarcom.exe. Nah, ini sudah masuk. Sudah bisa. Kita menggunakan www.jarcom.com ini. Dengan namanya Jarcom. Addressnya adalah 43431. Nah, kita masuk ke bagian web. URL-nya ini kita tulis sekarang jarcom.com. Nah, selamat datang di web jaringan. Web ini adalah percobaan saja. Nah, satu lagi juga di bagian laptop. Kita coba www.jarcom.com. Selamat datang di web jaringan. Yes, sudah bisa ini. Semuanya sudah bisa. Bagian ini juga kita cek http jarcom.com. Sama ke sini juga. Kemudian bagian ini kita coba run ftp jarcom.com. Nah, ini juga bisa kebaca 434343. Sudah ada addressnya. Kalau sekarang di laptop, kita run juga untuk yang satunya juga. Nah, sudah ada. Tapi di sini tulisannya adalah unknown find 4343. Berarti dia nggak terhubung dengan bagian laptopnya. Coba kita sekarang URL sudah jarcom.com. HTTPS-nya sudah masuk. Sekarang kita masuk ke komputer, bagian run, lookup 4343431. Maksud saya 2. Sini sudah bisa, ini udah bisa. Tadi udah bisa katanya. Lookup lagi ftp jarcom.com. Sekarang sudah bisa. Bagian laptop sekarang run ftp jarcom.com. Nah, sekarang sudah bisa masuk bagian FTP-nya.
sudah. Sekarang masuk lagi bagian laptop lagi, ftp jarcom.com, ftp sudah bisa semuanya. Jarcom.com access point bisa, ftp jarcom.com. Iya, sudah bisa. Sudah selesai. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih telah menonton videonya.